Sekilas sungai ini seperti sungai biasanya. Banyak warga yang tinggal di pinggiran sungai ini memanfaatkan aliran airnya untuk mencuci atau bahkan dengan sengaja membangun kandang-kandang ternak di bantarannya. Tentu untuk mempermudah proses membersihkan kotoran. Namun tahukah Anda, ternyata air sungai inilah yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan es balok yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Air sungai ini adalah air yang digunakan untuk pembuatan es batu yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Mereka sengaja memasang pagar bambu seperti ini untuk menyaring sampah dengan air. Air yang di sini kemudian dialirkan ke sebuah penampungan, lalu melalui proses penjernihan dengan menggunakan zat-zat kimia seperti kaporit dan juga tawas. Air sungai ini secara langsung dialirkan ke sebuah penampungan besar yang ada di dalam perusahaan pengolahan air bersih ini. Kemudian air kali ini dicampur dengan bahan kimia seperti kaporit yang biasa digunakan sebagai zat disinfektan air. Kemudian tawas yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Soda api biasa digunakan dalam sebuah proses produksi air minum. Dan antifoam yang berfungsi untuk mengurangi dan menghambat pembentukan busa. Ini tawas, bahannya tawas. Inilah sejumlah barang bukti yang disita aparat kepolisian sektor Setiabudi Jakarta Selatan dalam kasus es batu balok berbahaya. Seperti zat-zat kimia, dokumen perusahaan, alat cetak es batu, dan sebuah truk pengangkut es batu balok. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 2 orang tersangka, masing-masing berinisial AL yang merupakan pemilik pabrik es batu balok yang berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan inisial DDN yang merupakan pemilik agen es batu balok. Yang terlibat itu sekarang sudah kita periksa ada 12 saksi, kemudian kita tetapkan tersangka ada 2. Ya, 2 itu yang mengelola penanggung jawab pabrik. Dia sebagai direkturnya, direktur utama. Kemudian satunya itu adalah pemilik depo, karena deponya akan menampung dari pabrik, kemudian disalurkan ke pengusaha-pengusaha makanan. Dalam pendistribusiannya, es batu balok yang diproduksi oleh PT Eslar ini dijual ke pihak agen. Kemudian dari agen didistribusikan ke sejumlah depot. Dan dari depot, kemudian didistribusikan ke warung-warung yang menjadi langganannya. Untuk kepentingan penyidikan, proses produksi pabrik es balok ini pun dihentikan. Ya, polisi bukan tanpa sebab melakukan penyidikan dalam kasus ini. Karena hasil uji laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa es batu balok produksi PT Eslar ini tidak layak untuk dikonsumsi. Komponen mikrobiologi itu ada 3 yang diperiksa. Yang pertama tuh komponen koloni. Koloni itu dia sebenarnya standarnya itu 10 pangkat 4 ke atas. Ya, yang ditemukan tuh 10 pangkat 2. Ya, memang lebih rendah ya, masih bisa ditoleransi. Yang kedua itu jenis bakteri coliform, itu adalah yang biasa menyebabkan infeksi usus ya, itu memang ditemukan lebih, yaitu sekitar 70 bakteri. Ya, harusnya di bawah 3. Seperti itu. Kalau yang terakhir salmonella. Nah, kalau salmonella ini memang negatif, tidak ditemukan. Selain mengandung bakteri, hasil laboratorium juga mengidentifikasikan adanya kandungan zat-zat kimia yang berbahaya
dalam es batu balok ini? Ada komponen yang wajib, ya pertama itu mikrobiologi, yang kedua itu dari zat kimianya sendiri. Dari bahan kimia ini di sini ada ditemukan kaporit, soda api, tawas, ANP itu amonia, dan antifoam. Jadi semua ini seharusnya tidak boleh ada dalam air minum yang sehat ya. Ya jangka pendek bisa juga dia merasakan ada yang tahan, ada yang bisa ngerasain mual, muntah ya, perutnya nggak enak atau perutnya sakit. Tapi kalau jangka panjang ya bisa jadi karsinogenik atau kita sebut menyebabkan kanker gitu. Kalau tidak untuk dikonsumsi, lalu untuk apa sebenarnya es batu balok ini diproduksi? Kita kebanyakan tuh kalau seperti saya kebanyakan buat ikan sama pendingin buah-buahan.